berkeyakinan bahwa sudah melaksanakan kegiatan pembuktian dari para saksinya, dan pada saat itu kan kami mengajukan gugatan dengan menerapkan pasal 285 KUHP ayat 2, di mana pasal 285 junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Nah, di situ kami mengupayakan untuk menuntut dengan ancaman maksimal. Karena pasal 285 KUHP ini adalah 12 tahun, maka ditambah 1/3 dari pasal 65 sehingga totalnya menjadi 16 tahun. Itu yang kami ajukan. Dan dalam persidangan teman-teman sudah membuktikan bahwa tidak ada yang meringankan pada saat proses awal pemeriksaan terdakwa dan juga terkait dengan dari saksi-saksi yang terperoleh ataupun pembuktian alat surat ataupun keterangan ahli yang lainnya, semua sudah dibuktikan oleh tim penuntut umum dengan mengupayakan bagaimana kami mencoba melaksanakan kitab ini dengan mengedepankan hati nurani dan semata-mata hanya melaksanakan perintah atas nama undang-undang. Ada berapa halaman tadi Bu tuntas begitu lama? 152 halaman. 152 Bu. Tidak ada hal yang meringankan sama sekali. Tidak ada. Ada upaya pembelaan? Pasti nanti diberi waktu oleh majelis untuk minggu depan adalah Minggu depan. dan Ada lagi yang terdakwa diberikannya apakah akan memeriksa ini tapi diwakilkan kepada penasihat hukum. Bu tambahan tadi sepertiga apa dulu? Tambah 1/3 dari pasal 65 kan, jadi pasalnya karena 284 contoh pasal 65 KUHP. Ada tambahan? Sudah? Ya, alhamdulillah sudah selesai. Ada pertanyaan? Izin foto Bu, izin foto Bu. Ya, sudah aja. Jadi perhatian. Ngalah ketok. Ya Allah. Ayo sini anak-anak. Ayo sini. Bu, gimana kayak tak bikin pertanyaan? Awas kamera sangkut. Mas Beki gimana Mas Beki? Mas Beki gimana Mas Beki? Tuntutan hari ini gimana Mas Beki? Gini. Michael. Ya, dari KPU publik ada fakta yang bermuat dalam tutur apa yang menyimpang itu? Yang pertama, tuntutannya sadis, dan ini membenarkan, bahkan mungkin lebih banyak orang yang tidak pernah sidang gitu yang hadir hari ini. Dan percuma kita membuka fakta-fakta sidang, menggali keterangan saksi, menguji alat bukti di persidangan, kalau kemudian desainnya adalah kembali seperti desain awal, bahwa ini harus dihukum seberat-beratnya, bagaimana ada target-target tertentu di dalam itu berjalan. Jadi melihat pertimbangan yang disampaikan oleh JPU tadi, dia mengakui ada testimonium de auditu, tetapi meminta kepada majelis hakim biar itu tetap dipakai gitu loh. Bayangkan, mengakui ada testimonium de auditu, kemudian dia menyebutkan bahwa ada dua keterangan yang dihadirkan oleh yang bersangkutan, namanya disebutkan juga sebagai pemberat, tetapi keterangannya tidak diakui. Padahal mereka ini yang memberikan keterangan saksi berderet dengan korban, di mana tempatnya dan sebagainya. Dan saya kira ini kalau boleh mungkin tuntutannya lebih pada itu, mungkin lebih pada itu juga. Ini kan sama sekali tidak ada pertimbangan lain. Hal yang meringankan juga nggak ada ya? Tidak ada, semua pokoknya gaspol itu 16.
Berarti penasihat hukum menduga ini ada by design memang dari awal. Ya memang dari awal kan sudah kita lihat cara penggarapan kasusnya kan sudah begitu. Jadi bahwa ini dilengkapkan seperti ini ya saya nggak tahu apakah di ruangan sidang ini masih ada pengadilan atau penghakiman nanti di ujungnya nanti. Karena kalau namanya pengadilan, adil itu adalah menguji alat bukti, saling berkesesuaian atau tidak. Bayangkan disebutkan ada peristiwa yang kedua yang sehingga menyebabkan kejadian berulang. Jadi kena pasal 65 ini kan kejadian berulang. Sehingga ditambahkan sepertiga. Itu peristiwanya disebutkan dia datang ke sana begitu saja, tidak diakui keterangan saksi yang dicatut namanya. Langsung saja bahwa terdakwa tiba-tiba langsung ke lokasi itu lewat dini hari. Padahal keterangan saksi di persidangan dan disebutkan di dalam dakwaan nama-namanya jelas mengatakan peristiwa itu tidak ada. Jadi tidak penting lagi ada saksi hadir menjelaskan fakta yang ada di persidangan kalau seperti ini. Makanya dari awal saya katakan kalau memang ini mau didesain sebenarnya cukup dakwaan langsung tuntutan, nggak usah lagi ada menggali keterangan saksi. Udah apa kita menggali keterangan saksi kalau kemudian keterangan saksi di atas sumpah tidak dipakai. Lalu tadi juga JPU meminta agar BAP. Kalau menurut Pak Gede kenapa tuntutan bisa sebesar itu, Pak? Jadi BAP pun dimintakan oleh JPU untuk dipakai juga sebagai alat bukti. Untuk apa kemudian JPU mengurangi saksi kalau memang mau menghadirkan BAP itu mau diuji, kan begitu. Ada 40 saksi, oleh JPU 16 sudah ditutup, kita yang minta biar dihadirkan lagi yang lain. Tapi di persidangan tadi meminta selain saksi testimonium di auditi untuk dipakai, juga meminta BAP yang tidak dipakai di sini agar dipakai juga. Ini kan sesuatu yang bagi saya yang membingungkan gitu loh. Satu sisi dia tidak mau menghadirkan yang di BAP sebagai saksi, di sisi yang lain minta itu dipakai. Padahal kan harus kita uji di sini kan. Ada upaya pembelaan Pak Gede? Otomatis minggu depan kita pledoi. Pertanyaannya masih adakah ruang-ruang keadilan di situ? Karena ruangan ini pun juga teman-teman tahu sendiri kan. Bagaimana ruang PN bisa dipakai podcast oleh oknum tertentu untuk menekan kekuasaan dan sebagainya gitu. Tapi ya kami berharap seluruh keluarga besar Sidikiyah ini berdoa aja lah. Di atas keadilan manusia masih ada keadilan Tuhan. Berdoa aja nanti akan ada jalur-jalur tangan-tangan Tuhan akan bekerja. Saya yakin itu. Karena ini sudah tidak make sense dengan kewajaran dari proses, cara tuntutan dan sebagainya sangat tidak masuk akal. Coba aja buka semua kasus yang ada di Indonesia. Ada nggak seperti ini? Gampang hitungnya. Pak Gede, gampang hitungnya. Apa yang disiapkan nanti untuk pembelaan Pak? Apa Ya pembelaan kami sederhana, yaitu apa yang menjadi fakta sidang. Fakta sidang aja, karena memang mengukur kebenaran, keadilan, benar tidaknya peristiwa itu kan di fakta sidang, bukan di tempat lain. Kalau di tempat lain untuk apa gitu loh. Ini satu orang yang mengaku korban loh. Satu orang yang mengaku korban dengan tuntutan sebesar dan setinggi itu. Silakan saja. Wajar atau tidak wajar. Wajar atau tidak wajar. Itu kita ukur aja ngerasa keadilan kita. Di mana ini mungkin satu-satunya kasus pemerkosaan di mana korbannya buka baju sendiri, berada di atas dan sebagainya dan ngechat mesra terdakwa. Mungkin tidak ada di dunia korban pemerkosaan seperti itu. Dan ini kemudian dituntut sangat berat. Itu. Itu. Mungkin ini satu-satunya saya belum pernah mengalami membaca ataupun menangani kasus yang katanya korban pemerkosaan seperti ini. Kecuali memang ini didesain sedemikian rupa, kita lihat saja kejadian sebelumnya kan seperti itu. Pada saatnya nanti kebenaran pasti mencari jalan sendiri. Masih ada waktu, kita tinggal lihat saja. Dari awal kan sidang ini mau diintervensi juga, mau ada pemantau, mau ada apa dan sebagainya kan masuk ruang sidang. Kita udah memahami itu kok. Makanya kita berusaha totalitas di dalam sidang. Totalitas kami ada di dalam sidang, dokumen-dokumennya juga ada. Kalau mau per-peran, buka itu hasil rekaman sidang. Sidangnya memang tertutup. Tapi kalau kita mau per-peran, lihat fakta sidang. Keterangan saksinya kayak apa? Pantas nggak dihukum seperti ini?
gitu. Itu kan kebanyakan yang nuntut kan nggak pernah hadir, nggak pernah dengar, langsung aja main kayak robot gitu. Pak, kalau total saksi yang sudah dihadirkan pengacara berapa Pak? Lebih banyak kita daripada terdakwa. Hei. Lebih banyak kita yang pasti. Nah, itu